Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya tafsir dari Quran surah At-Taubah. Kalau bahasan At-Tolak itu harus nggak boleh sepotong-sepotong, kayaknya takut pemahamannya jadi salah, jadi harus ada waktu khusus itu mah, kayak misalkan nanti aja hari Minggu atau hari apa. Kalau ini yang sebentar-sebentar mah surah At-Taubah ayat 122. Baik, kita lihat surah At-Taubah ayat 122. Kita baca dulu ya Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa ma kanal mu'minun, tidak sepantasnya gitu, tidak sepatutnya orang-orang mukmin liyanfiru kafatan, untuk pergi semuanya ya, semua kafah semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatim minhum, mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang, liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam tentang agama, waliyunziru, dan untuk memberi peringatan qaumahum, kepada kaumnya, idza raja'u, apabila mereka telah kembali, ilaihim, kepada mereka, la'allahum yahzarun, supaya mereka bisa menjaga diri. Jadi dalam Quran surah At-Taubah ya yang barusan diterjemahkan, di sini ada beberapa perintah ya dari Allah, bahwa alhamdulillah dalam kesempatan kali ini juga ngaji subuh adalah dalam rangka liyatafaqahu fiddin, untuk upaya kita memahami masalah agama gitu ya. Alhamdulillah di antara pesan yang ada dalam surat ini kita laksanakan. Nah, dalam ayat ini sebetulnya ada beberapa asbabun nuzulnya ya. Dalam ayat ini ada beberapa asbabun nuzul terkait orang-orang munafik gitu ya. Orang-orang munafik yang ya tadi di antara informasi yang ada dalam tafsirnya, bahwa dalam Quran surah At-Taubah ini di antara sebelum ke kandungannya itu dulu ya, nah ini asbabun nuzul dulu aja. Nah, asbabun nuzulnya itu riwayat dari Ibnu Abi Hatim ya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah
Ia berkata, ketika turun ayat sebelumnya kan ada ayat yang turun, jika kamu tidak berangkat berperang, kata Allah ini ya kepada orang mukmin, jika kalian tidak berangkat perang, pasti Allah akan menghukum dengan azab yang pedih. Ada sekelompok orang yang tidak ikut berperang, tapi alasannya jelas, sedang mengajarkan tafaqquh fiddin, ya urusan agama kepada kaumnya. Tapi orang-orang munafik mereka malah berkata, ada sekelompok orang di padang pasir, sungguh binasalah penduduk padang pasir. Jadi orang munafik menyebutkan seperti itu. Kemudian turunlah ayat ini yang barusan ya. Wa ma kanal mu'minun liyanfiru kafatan. Dan tidak patut ya orang-orang mukmin itu pergi berperang semuanya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jadi harus ada sebuah ta'ifah kelompok yang liyatafaqahu fiddin, yang memperdalam agama gitu. Nah, seperti itu. Nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaidillah bin Umair, ia berkata bahwa intinya begitu bersemangat gitu ya, semangat kaum muslimin itu untuk jihad, maka ketika Rasul mengirimkan ekspedisi perang itu, mereka pun keluar gitu ya, menuju ekspedisi dan meninggalkan Rasul di Madinah bersama beberapa orang saja, maka turunlah ayat ini. Recording stopped. Recording in progress. Kemudian selanjutnya adalah kandungannya, misalkan kandungannya seperti apa. Ini kandungannya juga banyak ya dari tafsirnya. Ketika orang-orang muslim ya dicela oleh Allah, pernah ya di ayat sebelumnya dicela oleh Allah kalau nggak ikut perang. Nah, misalnya di sehingga ada kan beberapa yang nggak ikut dengan tanpa alasan gitu ya. Maka Rasulullah mengirimkan Sariyah gitu ya. Sariyah itu jenis perang yang Rasul nggak ikut. Kalau Ghazwah jenis perang yang Rasul ikut di dalamnya gitu. Jadi ada dua nama ya perang itu, ada Sariyah, ada Ghazwah gitu. Kalau Ghazwah mah satu perang yang Rasul berangkat ikut di dalamnya. Kalau Sariyah mah peperangan yang Rasulullah nggak ikut gitu. Nah, kalau yang Ghazwah itu para sahabat ikut semua juga. Nah, di sini disampaikan bahwa nggak mesti berangkat semua untuk perang. Jadi kata Allah di sini, dari mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, di antara mereka beberapa orang atau beberapa golongan, kemudian sisanya tetap tinggal saja di tempat untuk memperdalam ilmu agama gitu ya. Dan sehingga nantinya bisa memberi pengajaran kepada kaumnya ketika mereka udah kembali. Nah, seperti itu. Mari kita lihat dari nah ini. Jadi intinya ayat ini adalah menjadi isyarat gitu ya. Menjadi isyarat bagi kita semua wajibnya memperdalam agama. Tadi lihat tafaqahu fiddin, bahwa harus ada ta'ifah, harus ada sekelompok yang lihat tafaqahu fiddin, memperdalam agama. Kan ada dalam hadis yang lain geningan, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Man barang siapa yuridillah, yang Allah menghendaki ya, bihi dengannya khairan, kebaikan kepada seseorang, mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin, pasti Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Nah, mudah-mudahan di kajian subuh ini kita semuanya niatnya ya tafaqahu fiddin gitu ya, untuk memperdalam agama.
Karena di sini ada isyarat tentang wajibnya pendalaman agama gitu ya, dan bersedia mengajarkan, memahamkan orang lain gitu tentang agama, sehingga mereka tahu hukum agama secara umum, apa saja gitu ya, ya tentang berbagai hukum dan sebagainya. Nah, sehingga, sangat beruntung ya ketika memperoleh kesempatan untuk memperdalam agama, artinya nah di sini Allah juga menyebutkan bahwa mereka juga sama mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah gitu ya, tidak seperti yang dituduhkan orang munafik tadi, binasa dan sebagainya. Di orang yang yatafaqahu fid-din juga tidak kalah tingginya dengan para pejuang yang mengorbankan harta dan jiwanya untuk li'i'la'i kalimatillah ya, untuk meninggikan kalimah Allah, membela agama, Allah gitu ya. Bahkan ya di sini ya, boleh jadi lebih utama daripada para pejuang, selain situasi yang ketika mempertahankan agama memang menjadi wajib ain bagi setiap orang. Nah, seperti itu dan mudah-mudahan dalam setiap hari kajian ini, kita termasuk orang-orang yang mayuridillah, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada kita, maka Allah pahamkan kita kepada agama. Nah, apa kaitannya Quran Surah At-Taubah dengan pendidikan? Nah, Allah menurunkan, sebuah ayat ya, pasti ada maksud dan tujuan. Dalam ayat ini ada makna yang begitu dalam gitu ya, mengenai kenapa Allah sampai, padahal misalkan perang itu kan sebegitu pentingnya ya misalkan, tetapi, dipunculkan oleh Allah kenapa harus ada thaifah yatafaqahu fid-din gitu, bahwa, di sini ada makna yang begitu dalam, bagaimana manfaat ilmu gitu ya. Bagaimana cara kita mendapatkan pahala itu dengan berbagai cara, di antaranya dengan menuntut ilmu, mengajarkannya, mengamalkan gitu ya. Segala bentuk ilmu pengetahuan yang umat Islam miliki adalah, semuanya titipan dari Allah. Kita harus bisa menjaga apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Di samping itu setelah Allah memberikan ilmu kepada kita, kita pun harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin, harus menjadi ilmu yang bermanfaat gitu. Ayat ini menjelaskan tentang fungsi ilmu gitu ya, untuk mencerdaskan umat. Maka tidaklah, dibetulkan ya ketika ada orang Islam yang, cari ilmu itu hanya untuk keuntungan pribadi saja gitu. Bahwa dapat ilmu itu hanya sebagai kebanggaan, kesombongan diri misalnya ya, bahwa dia ya dengan berbagai keilmuannya. Orang-orang yang punya ilmu itu akan menjadi, pusat ya untuk umat gitu, bahwa ia bertanggung jawab untuk menyebarluaskan ilmu gitu dan, membimbing orang lain gitu ya untuk, memiliki ilmu juga gitu. Dan di samping itu ia pun, harus mengamalkan ilmunya ya supaya menjadi contoh teladan bagi orang-orang sekitar. Bagaimana menjalankan, peraturan, ajaran Islam dengan benar. Jadi, bisa diambil pemahaman ya bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan, setiap muslim punya 3 macam kewajiban. Yang pertama, menuntut ilmu gitu ya. Menuntut ilmu, nah checklist sudah belum? Mengamalkannya, mengajarkan sama orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, jadi intinya maksud yang tersurat dari ayat ini adalah, kewajiban menuntut ilmu gitu ya, kewajiban menuntut ilmu dan yang ditekankan adalah ilmu ini adalah ilmu agama. Akan tetapi, agama itu kan, sebuah sistem hidup ya yang mencakup seluruh aspek gitu ya. Ya pokoknya yang tidak bertentangan dengan, itu ya, yang tidak bertentangan dengan syar'i aja. Pokoknya setiap ilmu itu berguna gitu ya, bermanfaat. Nah di sini, dalam surah At-Taubah itu ketika, tadi ya,
penjelasan dari Allah ketika semua orang berangkat menuju perang Tabuk nih, kalau saya baca dalam Ibnu Katsir itu penjelasan dari Allah ketika semua orang akan berangkatnya ke perang Tabuk bersama Rasulullah, ada segolongan ulama salaf yang berpendapat bahwa setiap orang itu harus ikut berperang cenah jika Rasulullah berangkat. Nah, jadi ada ulama salaf yang berpendapat bahwa seluruh muslim wajib ikut berperang jika Rasulullah berangkat. Artinya ini ghazwah ya. Kalau syariah kan jenis peperangan yang Rasul nggak ikut. Kalau ghazwah itu jenis peperangan yang Rasul ikut di dalamnya. Oleh karena itu Allah berfirman, infiru khifafa wa thiqalan. Kalian itu harus berangkat baik dalam keadaan khifaf, ringan, thiqal maupun berat gitu. Nah, seperti itu. Bahwa ayat ini ya intinya, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat itu sudah dinasakh dengan ayat ini gitu ya, dengan ayat bahwa surah At-Taubah ayat 120. Tidaklah pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badawi ya, orang-orang kampung yang berdiam diri di sekitar mereka, nggak ikut menyertai Rasul berperang, dan tidak pantas bagi mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Rasul gitu. Jadi ini Allah gitu ya mencela dalam surah At-Taubah orang-orang penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badawi ya yang tinggal gitu ya nggak ikut menyertai Rasul. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsirnya disebutkan bahwa ayat ini menjadi penjelas maksud dari firman Allah tadi yang menyuruh seluruh penduduk kampung atau sebagian mereka masing-masing kabilah untuk pergi berperang. Tadi kan perwakilan dari masing-masing kabilah ya. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang berangkat sama Rasul itu mempelajari wahyu yang diturunkan kepada beliau serta memberikan peringatan kepada kaumnya jika nanti udah kembali. Nah, dengan seperti itu maka ada dua tugas yang terpadu ya dalam pasukan tersebut. Jadi tugas saat berperang dan tugas setelah berperang, yaitu memperdalam agama dan berjihad. Oleh karena itu kan fardu kifayah ya. Di sini Abdohak mengatakan bahwa ketika Rasul ya, jika Rasul ikut perang, maka beliau tidak membolehkan seorang pun dari umat Islam yang untuk tidak ikut berperang. Jadi ketika Ghazwah, ketika Rasul ikut perang, maka beliau tidak memperbolehkan seorang pun dari umat Muslim yang untuk tidak ikut berperang, kecuali orang-orang yang ya ada alasan kuat. Tapi ketika beliau misalkan yang perang syariah nggak ikut perang, hanya mengutus pasukan untuk melakukan perjalanan, maka beliau tidak akan membiarkan mereka pergi kecuali atas izin beliau. Nah, jadi seperti itu. Jika seorang keluar perang dan setelah turun ya ayat ini, maka Nabi membacakan ayat tersebut kepada para sahabat. Beliau yang tinggal gitu ya di kota, maka setelah pasukan kembali, orang yang tetap tinggal bersama Rasul berkata kepada mereka, sesungguhnya setelah kepergian kalian Allah menurunkan kepada Nabi ayat Al-Quran. Maka orang-orang itu pun membacakan ayat ini, memberikan pemahaman agama ya kepada mereka yang baru kembali dari medan perang. Jadi dalam Quran surah At-Taubah ayat 122 ini bahwa nggak pantas gitu intinya untuk umat muslim untuk pergi berperang secara keseluruhan, sedangkan Nabi ada di tempat gitu ya, dan pasukan telah berangkat, maka hendaknya ada orang-orang yang tetap tinggal bersama Nabi. Jadi mengenai ayat ini ada Al-Aufiyah menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa dari setiap masyarakat Arab itu ada sekelompok orang yang berangkat mendatangi Rasul.
Kemudian mereka bertanya tentang masalah agama, ya misalkan tentang apa-apa dan mendalami ilmu agama. Mereka berkata kepada Nabi, "Apa yang engkau perintahkan untuk supaya bisa kami kerjakan?" Maka, Rasul pun memberitahu, hal-hal yang harus kami perintahkan kepada keluarga jika kami telah kembali kepada mereka. Jadi Ibnu Abbas, menyebutkan bahwa Rasulullah menyuruh mereka ya untuk, taat, pokoknya senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Beliau mengutus mereka kepada kaumnya agar mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan jika mereka datang kepada kaumnya mereka berkata, "Sesungguhnya barang siapa yang memeluk Islam, berarti ia termasuk golongan kami." Mereka juga memberikan peringatan sehingga ada yang seseorang yang harus berpisah dari ayah ibunya gitu ya, dari bapak ibunya. Nabi, memberitahu mereka, menyuruh supaya tadi memberi peringatan kepada, kaumnya. Nah, seperti itu. Jadi intinya, udah kita pahami bahwa, jihad itu fardu ain, maksudnya bukan fardu ain ya, jihad itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kalau seandainya semuanya perginya, khawatir, sesudah jadi kalau semua wajib jihad perang gitu ya, semuanya, maka, siapa gitu yang bertugas untuk memperdalam ilmu agama sehingga bisa memelihara mana halal, mana haram gitu. Jadi seperti itu. Jadi, perang itu adalah, jihad itu adalah, fardu kifayah ketika sudah ada yang Rasulullah utus misalkan ya, sekelompok pasukan, maka yang lainnya, tidak wajib untuk berangkat semua kecuali yang ghazwah tadi. Nah seperti itu. Pokoknya intinya ayat ini adalah, menunjukkan tentang wajibnya cari ilmu. Tadi kan, disebutkan bahwa nggak pantas bagi orang mukmin semuanya pergi, sedangkan Nabi sendiri tinggal gitu ya, tinggal sendirian di Madinah. Jadi Allah mencela, ketika ikut perang semuanya. Tetapi, kenapa mereka nggak ada yang netap sebagian bersama Nabi untuk memelihara dan memperdalam ilmu agama yang sama-sama penting gitu ya. Jihad juga penting, tetapi, mencari ilmu juga adalah sesuatu yang penting. Nah, sehingga ketika setelah kembali ya dari jihad, orang-orang yang memperdalam ilmu agama tadi, bisa, menyampaikan kembali gitu, menyampaikan kembali. Ini menunjukkan bahwa memperdalam Quran, memperdalam hadis, ya, memperdalam ilmu agama, ini adalah, kewajiban kita semua. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bahwa mencari ilmu itu kan ada 2 ya, ada yang fardu ain. Fardu ain mah misalnya teh ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang saum. Tah, itu mah fardu ain. Inna thalabal ilmi faridah. Sesungguhnya, mencari ilmu itu wajib. Juga alasan yang lainnya gitu ya, bahwa geningan, saya mendengar Rasulullah mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Tapi ada juga yang, fardu kifayah. Fardu kifayah misalnya tentang, ilmu tentang apa, kayak kedokteran misalnya ya, tentang tegaknya hukum. Jadi, enggak semua ilmu fardu ain ya, kalau Imam Al-Ghazali geningan, membagi 2 gitu ya, bahwa ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Nah, yang penting kita mah, mudah-mudahan ya dalam majelis ini kita semua sama-sama tujuannya adalah untuk liyatafaqahu fiddin, bahwa mencari ilmu itu adalah ada keutamaan yang besar ya, kedudukannya mulia, pokoknya tidak kalah, dengan tadi jihad fisabilillah misalkan. Eee, suba Mungkin hanya itu saja ya untuk hari ini, yang bisa saya sampaikan, pokoknya kita harus semangatlah mencari ilmu,
banyak dalil gitu ya. Misalkan barang siapa yang mencari ilmu, maka Allah akan memberikan jalan menuju surga gitu ya. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya pada orang yang mencari ilmu. Nah, karena malaikat meridhoi gitu, meridhoi kita gitu ya. Dan sesungguhnya malaikat memintakan ampun pada seseorang yang alim gitu ya. Baik itu yang ada di langit, di bumi, ikan-ikan oge gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita setiap subuh misalkan ya dengan tolab ilmu dulu. Tadi kan malaikat itu kan sayapnya, bahkan ikan pun ya. Nah, jadi sesungguhnya perbandingan orang alim, orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, ibadahnya tapi tanpa ilmu gitu ya. Sebagaimana keutamaan bulan pada malam bulan purnama atas semua bintang. Dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak diwariskan uang, tidak diwariskan dinar, tidak diwariskan dirham, tapi mereka diwariskan ilmu. Barang siapa yang punya ilmu berarti ia sudah mengambil bagian yang sempurna. Jadi tetap semangat untuk mengawal ngaji subuh ini gitu ya. Di sini terakhir saya akan mengutip salah satu hadis bahwa Rasul pernah ditanya tentang 2 orang dari Bani Israel. Yang satu alim gitu ya, orang berilmu, sedang sholat fardu, kemudian duduk dan mengajar kebaikan kepada manusia. Dan yang satu lagi sedang saum di waktu siang dan bangun di waktu malam. Jadi saum gitu ya, bangun di waktu malam ibadah. Kata Rasul, ditanyakan mana yang lebih utama di antara keduanya. Nah, tadi yang pertama itu yang gimana? Orang yang alim, dia sholat fardu misalnya, kemudian duduk, mengajarkan kebaikan kepada manusia, dan satunya lagi siangnya saum, kedua malamnya ibadah, gitu ya. Mana yang lebih utama di antara keduanya? Rasulullah bersabda, keutamaan orang yang alim, berilmu, gitu ya, yang sedang sholat fardu, kemudian duduk mengajarkan kebaikan kepada orang-orang, itu daripada abid, seorang ahli ibadah yang saum di waktu siang dan bangun di waktu malam gitu ya untuk beribadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Diibaratkan seperti keutamaanku ya, keutamaan Rasul daripada orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi ini betapa intinya betapa mencari ilmu atau alim itu ibadah berdasar ilmu itu betapa pentingnya gitu ya. Bahwa fadlul alim alal abid ka fadli ala ummati. Fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu alal abid atas orang yang ahli ibadah itu kafadli ala ummati, seperti keutamaanku atas umatku. Jadi seperti itu. Bahwa afdalul jihad man bana masjidan yu'alimu fihil Qur'an wal fiqha was sunnah. Jihad yang paling utama adalah jihadnya orang yang membangun masjid kemudian digunakan untuk mengajarkan Quran, mengajarkan fikih, dan mengajarkan sunnah. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk para pencari ilmu, para perakus ilmu di setiap subuh yang kita kawal ini. Jangan pernah kendor ya, bismillah dalam keadaan apapun. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Penti atas ilmunya pada pagi hari ini. Semoga menambah semangat kita semua untuk senantiasa istiqomah di majelis ngaji subuh ini sehingga sesuai dengan janji Allah ya, termasuk orang-orang yang terpilih yang dimudahkan insya Allah jalannya menuju surga. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah membalas ya semua kebaikan dan ilmu yang disampaikan Bunda Penti. Insya Allah menjadi amal jariah dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Amin ya Allah.
Jazakumullah khairan katsira juga ibu-ibu semua, bapak ibu semua. Baiklah, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yeti. Ya, terima kasih Bu Siti Jamilah yang telah memandu acara ini. Jazakumullah khairan, Katsiro, Bunda Penti, dan semua yang telah berkenan hadir di Zoom ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin ya Allah. Alhamdulillah telah kita simak bersama nasihat dan untayan hikmah yang disampaikan oleh guru kita, Ustazah Bunda Penti. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga menjadi amal kebaikan yang senantiasa mengalir kepada beliau. Kita doakan agar Ustazah Penti selalu diberikan sehat walafiat dan Allah senantiasa melindungi setiap langkah dakwahnya. Amin, amin ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini selalu ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom ini juga diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, tetap istiqomah untuk selalu hadir di Zoom ini. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeti. Sama-sama Bu Siti Jamilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Saya izin menutup ruangan ya. Bunda Yeti. Iya, silakan.